untuk pematerian sesi yang kedua bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalama LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran. Yang kalau bukan karena petunjuk dari Allah, ya kita nggak akan bisa hadir di tempat ini. Kita pun nggak akan jadi orang Islam. Ya mungkin kita akan jadi orang-orang yang entah apa yang akan disembah oleh. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmat hidayah ini sampai ajal menjemput kita. Karena tolak ukur orang baik itu adalah tatkala mati menjemput. Maka tidak sedikit orang-orang yang istiqamah di awal kehidupannya, kemudian di tengah jalan dia berubah dan mati saat itu. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia hendak meninggal dunia di atas ranjang kematiannya, dia menghadap ke tembok. Dia tidak mau menghadap ke orang-orang yang sedang membesuk. Akhirnya anaknya Abdullah bin Amr memuji ayahnya, engkau telah mendampingi Rasulullah. Artinya engkau berbaik sangka sama Allah, takut Amr bin As. Lalu dia menghadap kepada orang-orang yang sedang membesuk. Dia mengatakan, aku itu mengalami 3 fase kehidupan. Fase yang pertama ketika aku memerangi Islam, ketika aku membenci Rasul SAW, bahkan aku berharap bisa membunuh Nabi Muhammad SAW waktu itu. Kalau aku mati pada saat itu, aku yakin aku masuk neraka. Kemudian Allah berikan hidayah kepada aku. Dan tatkala aku datang kepada Nabi SAW, Amr bin As masuk Islamnya sebelum penaklukan pertama. Bersama Khalid bin Walid dan bersama Talha bin Abi Talha atau Uthman bin Talha. Ketika mau bai'ah menyatakan keislamannya, Amr bin As ini tidak jadi. Dia tarik tangannya. Aku berkata kepada Nabi SAW, Ashtari, aku membuat persyaratan. Apa persyaratan? Ayyufar. Persyaratanku diampuni dosa-dosa. Karena kalau Amr bin As masuk Islam, tapi dosa-dosa masa lalu dia tetap terhitung, ya seperti nggak ada gunanya. Dia orang jahat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ama ta'rif atau ama ta'lam anna al-Islam yajubu ma qabla wa anna at-taubata tajubu ma qabla. Apakah kau tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan taubat itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan begitu pula haji. Akhirnya aku membaiat Nabi SAW. Dan kata Amr bin As, kalau aku mati pada saat itu, aku berharap masuk surga. Kalau yang pertama, dia mengatakan, aku yakin masuk neraka. Tapi kalau fase kedua, aku berharap. Karena dia merasa bagaimana dia dekat sama Rasulullah SAW. Kemudian Amr mengatakan setelah meninggalnya Rasulullah SAW, aku dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dan aku nggak tahu gimana. Artinya Amr bin As mengalami fase kehidupan yang menyenangkan. Di situ tetap ada perjuangan, tapi sudah sibuk dengan dunia, dengan kedudukan dan jabatannya. Maka khawatir
Ahibati, kalau Amr bin As saja khawatir, yang merupakan sahabat Rasul SAW, kita harus lebih khawatir dengan akhir kehidupan kita. Maka semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berbicara tentang sabar. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan sabar. Ingat tadi malam ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana supaya saya sabar menghadapi anak saya? Atau mungkin ada seorang istri yang berpikir bagaimana saya sabar menghadapi suami saya? Atau sebaliknya. Maka di antara yang memotivasi kita untuk bersabar adalah mengetahui keutamaan sabar. Artinya dapat apa aku kalau sabar? Manusia itu makhluk yang transaksional. Iya. Kita tuh gak akan beramal kecuali ada iming-imingnya. Ya kalau umpamanya ada seorang bekerja ya, lalu dikatakan, Bapak ini sejak bulan depan insya Allah gak ada gajinya Bapak kerja di sini. Apakah orang itu akan tetap bertahan? Ya gak bakalan, dia akan pergi. Dan itu tabiat manusia. Dan Allah juga sudah membuat transaksi sama kita. Sebagaimana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau nggak kalian aku kasih tahu perniagaan, bisnis yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi kita sedang berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita harta, kau belanjakan, aku kasih ganti. Karena manusia itu kalau membelanjakan hartanya lalu nggak ada gantinya, dia berat gitu loh. Gimana aku merasa capek mendapatkannya, tahu-tahu disuruh berbagi. Makanya orang-orang musyrikin itu paling susah untuk berbagi, coba. Disuruh ngasih makan orang lain, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ada apa kita ngasih makan sama orang? Kalau Allah mau kasih, Allah kasih aja dia. Kenapa kita yang suruh ngasih? Maka di sini manusia ini makhluk transaksional. Maka Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, bahkan lebih. Makanya tatkala bicara surga, Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Allah jemaah kalau sudah bicara sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah mata melihat kenikmatannya. Loh kan ada bidadari, kita melihat perempuan, beda perempuannya. Tadi pagi kita udah bahas azwajun mutahharah. Allah sediakan istri-istri yang disucikan, jemaah. Ana membaca sebuah hadis ya, bahwasanya bidadari surga itu alaiha sab'una hullah. Dia mengenakan 70 setel pakaian. Apakah ada orang yang bisa pakai 10 helai pakaian? 10 setel pakaian ya. Dia mau main di lemarinya punya 10 pakaian. Kan perempuan tuh ingin pamer ya. Apa istilah sekarang, menunjukkan outfit dia. Dia pengen lihat aku seperti apa. Tapi dia hanya bisa pakai mungkin 2-3 baju. Mungkin dia pakai baju daleman, luar jaket. 3 mungkin. Itu yang dia pakai. Ini bidadari surga, alaiha sab'una hullah, 70 setel pakaian. Dia pakai. Anak kebayang, subhanallah, apakah mungkin ya ketika dia pakai 70 pakaian itu, dari setiap sisi suaminya melihat dia berbeda. Dilihatin bajunya hijau, lihat sebentar gini loh kuning, lihat seperti ini abu-abu, lihat loh 70 pakaian. Yura mukhu saqaiha
Sumsum betisnya kelihatan dari balik 70 helai pakaian itu. Wala nasifuha, kata Nabi SAW. Kerudungnya, Masya Allah, Anda lihat ya, banyak orang jualan jilbab di luar sana. Paling mahal berapa ya yang dijual di sana? Nah, sponsor? Ada yang 50 juta mungkin? Kayaknya nggak ada. Kerudungnya, wala nasifuha khairun minad dunya wa fiha. Dunia dan isinya nggak bisa buat beli kerudungnya, bidadari. Maka benar-benar sesuatu yang tidak pernah dilihat, jemaah. Berbeda sekali. Wala udhunun sami'at, nggak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia siapapun. Kalau tadi Anda sampaikan, mungkin seperti ini ya, dia pakai 70 pakaian, dari setiap sudut dia kelihatan dengan pakaiannya dia yang berbeda. Itu kan hanya sesuatu yang terbetik di hati kita. Nanti yang di sana lebih indah dari itu semuanya. Allahu Akbar, jemaah. Maka tadi ketika bicara transaksi, inilah transaksi yang sangat indah sama Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin bapak-bapak kecewa sama panitia ya, di tempat ini, karena melihat loh, kok kamarnya kayak gini, kok makannya kayak gini, kok sarapannya kayak gini. Mungkin ini ada coffee break bentar lagi. Ada nanti jam. Coba dilihat. Loh ya apa ini MC-nya yang tidak menjelaskan ini? Nggak ada coffee break. Yang ada sholat duhur, terus makan siang kita insya Allah. Nah, tadi ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Surga lebih dari harapan kita. Lebih dari harapan manusia. Maka itu hal butuh kesabaran untuk mendapatkan itu. Makanya kadang-kala Anda melihat status, bukan status ya, nama di WA seorang teman, dia katakan peminang bidadari. Kalau kita meminang gadis yang paling cantik sedunia aja butuh biaya banyak. Sampai dikatakan waman yakhtu bil hasna falyasbir ala ghalail muhur. Barang siapa yang meminang wanita yang cantik, dia harus sabar membawa mahar yang mahal. Itu dunia. Gimana kalau bidadari surga? Lebih butuh lagi kesabaran. Tapi di antara keutamaan kesabaran yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 146 ya. Kita masuk halaman berapa? Halaman 8 ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Mungkin sebagian kita merasa sudah sabar. Sabar yang sebenarnya itu ketika hempasan pertama. Ada orang yang sabar setelah 2 hari. Ada orang yang sabar setelah 1 bulan. Dihibur ini, terus baru dia sabar. Maka ingat ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar, maka tolong seorang melihat apakah dia sudah masuk kriteria orang yang bersabar atau tidak. Dan kalau bicara cintanya Allah, kita tuh kalau jadi anak emasnya Pak Prabowo, kira-kira apa yang antum akan dapatkan? Saya ini Ustaz kenal sama Pak Prabowo. Loh, kalau kenal ya kita semua kenal sama Pak Prabowo. Yang jadi pertanyaan, Prabowo kenal nggak sama antum? Ya kalau bicara kenal, kita kenal. Tapi bagaimana kalau Pak Prabowo kenal sama kita dan tahu nomor HP kita dan tiap hari WA kita? Assalamualaikum, kaif halak Ustaz Syafiq?
Nah, gimana jemaah? Apa kira-kira yang antum akan dapatkan dari Pak Prabowo? Proyek. Antum minta proyek apa? Jalan tol, jembatan, MBG? Orang kan selalu berpikirnya ke sana. Dia kalau punya kenalan, ada orang yang kenal sama dia, baik sama dia, cinta sama dia, aduh selesai sudah. Minta apapun kita dikasih. Dan bagaimana kalau yang cinta sama kita? Allah. Rabbus samawati wal ard. Allah yang punya kota Malang ini jemaah. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya dunia. Allah yang punya semua planet-planet yang ada di sana. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah kalau sudah cinta sama hambanya, cinta itu Allah ungkapkan. Idza ahabballahu abdan nada Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan memanggil Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan. Disebutkan namanya. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta sama fulan. Fa'ahibbahu. Engkau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril mencintai orang ini. Thumma nada fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Malaikat-malaikat yang penghuni langit. Lalu Jibril menyeru, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, kalian cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua penghuni langit cinta sama orang ini. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini jadi diterima di muka bumi ini. Artinya orang-orang soleh akan cinta sama dia. Ya iblis nggak bakal cinta jemaah. Musuh-musuh nggak bakal cinta. Tapi diterima orang ini. Dan subhanallah, di antara yang Allah cinta itu para nabi. Ternyata tatkala Allah mencintai bukan berarti orang itu tidak dikasih bala. Bahkan sebagai salah satu bentuk cinta Allah, Allah kasih bala. Kita udah bicarakan, kelancaran rizki bukan berarti tanda cinta Allah. Bahkan boleh jadi tanda benci Allah. Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya, padahal dia pelaku kemaksiatan, apa yang dia sukai Allah berikan. Yang dia doa, yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan, Allah berikan kepada dia. Fa'lam annahu istidraj. Kata Nabi SAW, maka ketahuilah itu bentuk istidraj. Dibiarin sama Allah. Dan yang paling dicintai dari semua itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu bagaimana balaknya beliau. Dan ketika Allah cinta, orang ini dikasih bala, dikasih sabar. Dan kesabarannya itu lebih indah daripada yang hilang dari diri dia. Ya. Jadi cinta jangan dianggap remeh. Karena semua jadi indah dengan cinta. Jadi tatkala antum mendapatkan sesuatu yang berat, langsung berbaik sangka sama Allah. Mungkin ini tanda cinta Allah kepada anak. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah itu mencintai 3 golongan dan membenci 3 golongan. Di antara 3 golongan yang Allah cintai adalah rajulun lahu jaru su'in yu'zi. Seorang laki-laki yang memiliki tetangga yang buruk yang menyakitinya. Fayasbir ala adzahu. Namun ia tetap bersabar terhadap gangguan tetangganya ini hatta yakfiyahullahu iyahu imma bihayatin aw mautin.
hingga Allah mencukupinya dari gangguan tersebut, baik melalui kehidupan maupun kematian. Melalui kehidupan boleh jadi orang itu pindah rumah. Kan ada jamaah orang yang dapat tetangga yang buruk, sampai dikatakan berbuat baik kepada tetangga itu bukan dengan engkau tidak menyakitinya, tapi bagaimana engkau bersabar ketika disakiti. Arba'un minas sa'adah, disakiti tetangga ini sangat memilukan. Ada 4 faktor kebahagiaan. Siapa yang mau nyebutkan? 4 unsur eksternal. Kebahagiaan itu kedamaian dan ketentraman dalam hati. Tapi ternyata ada unsur eksternal yang menjadi pendukung kebahagiaan seseorang. Mendukung ketenangan dia, kedamaian dia. 4. Nah, silahkan. Mana mic-nya? Sebelah sini, Bang. Ya, ini soft pertama. Di baris terdepan. Kayaknya ke depan perlu anak tangga kayak kalau wasitnya apa? Voli itu. Jadi beliau bisa ngelihat gitu. Bismillah. Ini ya. Nah, ini kan wasitnya ini. Dari Iya. Gresik. Ahlan wa sahlan. Ini nerka-nerka aja. Pertama, rumah yang besar, Rumah yang luas, istri yang solihah, istri yang soleha, kerjaan yang mapan, kerjaan yang mapan, anak-anak soleh dan solehah. anak-anak soleh-soleha. Baru 2 yang benar. Yang lain saya beri Berarti kesempatan untuk iya, yang nambahin. lain Ustaz. nambahin ya. Hadiahnya tetap buat beliau. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Oke, satu lagi yang jadi pembahasan kita. Tetangga. Enggak, Gaya bar. yang baik, Masya Allah. Betul, kasih hadiahnya kalau itu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, yang pertama adalah istri yang soleha. Bapak sudah dapat? Alhamdulillah. Kemudian rumah yang luas, udah dapat. Kemudian kendaraan yang nyaman, sudah dapat. Tetangga yang baik, sudah dapat. Insya Allah dapat semuanya. Insya Allah sudah bahagia Bapak ini. Tapi kok kelihatan belum bahagia wajahnya gitu. Karena kalah tadi. Karena kalah. Iya tadi. Jadi kalau punya tetangga yang buruk ya, kenapa sampai Allah cinta ya sama orang yang bersabar menghadapi tetangganya? Karena dia kehilangan salah satu faktor kebahagiaan. Orang itu akan nyaman kok tetangganya baik ya. Ini tetangga ya tidak pernah negur, buang sampah di tempat kita. Pohon mangganya ke tempat kita, buahnya dipanen dari samping ya. Nggak pernah ikut bersihkan kotorannya, daun-daunnya. Ketika dia bersabar, Allah jadi cinta sama orang ini. Dan ini termasuk keindahan Islam ya. Berbuat baik kepada tetangga. Sampai dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangga itu salah satunya dengan bersabar disakiti sama dia. Dan ahibati fillah, di antara cara menghadapi tetangga yang buruk itu dengan berbuat baik ya. Bukan membalas dengan semisalnya. Boleh sebenarnya. Orang berbuat jahat, kita jahat sama dia, sesuai dengan kejahatan dia, boleh. Tapi ternyata Allah perintahkan kita untuk ya membalas dengan kebaikan. Yang insya Allah dengan itu dia akan berubah menjadi lebih baik ya. Nanti akan kita bahas ini juga. Kemudian disebutkan di antara keutamaan sabar ya, Allah bersama orang-orang yang sabar, cinta dan membersamainya. Karena ada orang cinta tapi nggak barengi. Ini Allah sudah mencintai dan membarenginya, membersamainya. Dan kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada 2. Ada ma'iyah amah, ada ma'iyah khasa. Ma'iyah amah itu kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Di mana Allah mengawasi mereka, Allah memberikan rizki kepada mereka, Allah mengatur kehidupan mereka. Tapi ada ma'iyah khasa,
kebersamaan khusus, di mana kebersamaan itu mengandung penjagaan, perhatian, pembelaan, ya. Sebagaimana ketika Nabi Musa mau berangkat menjumpai Fir'aun, Allah mengatakan, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, mendengarkan dan melihat. Loh, Allah kan mendengarkan dan melihat semuanya. Iya, tapi bersama Nabi Musa, pendengaran beliau pendengaran yang akan mengabulkan doa-doanya, penglihatan beliau penglihatan yang akan memberikan dukungan dan penjagaan. Dan di surat Al-Baqarah ayat 153 yang semalam mungkin sudah dicatat juga, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kita suruh minta pertolongan sama Allah lewat apa? Bisabri wassalah, dengan sabar. Ingat, sabar artinya menahan diri, menahan lisan, menahan jiwa kita, dan menahan raga kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan dengan syariat. Ya, harus nahan, belajar. Wassalah, dan dengan mendirikan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apa yang dikhawatirkan gitu. Ketika antum bersabar menghadapi musibah itu, lalu kebayang dengan cinta Allah, Allah membersamaimu. Apa yang kau khawatirkan dari manusia? Ada seorang penyair yang dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaika tarda wal anamu ghidabu laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun fakullul ladzi fawqa turabi turabu. Kata dia, kalau benar cintamu kepadaku ya Allah, semuanya jadi ringan, semuanya jadi mudah. Andai kata engkau ridho dan seluruh manusia ini marah sama aku nggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau makmur, penuh dengan kebaikan, dan hubunganku dengan seluruh manusia itu rusak, aku nggak peduli. Yang penting antara aku sama engkau ya Allah. Kalau benar cintamu ya Allah, semua jadi ringan, ya. Ada yang kelupaan yang pertama itu disebutkan. Kalau engkau manis sama aku ya Allah dan hidup ini pahit, aku nggak peduli. Kemudian yang terakhir, kalau benar cintamu ya Allah, semuanya jadi ringan karena semua yang ada di atas tanah akan kembali menjadi tanah. Apa urusan sama manusia? Apa urusan sama mereka? Tadi ketika Allah membersamaimu, apa yang kau harapkan? Oh, orang ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Tapi antum bersama Allah. Kira-kira siapa yang menang? Orang-orang musyrikin Quraisy ketika perang Badar, mereka sudah mengatakan, kalau yang kita hadapi itu Muhammad bersama sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, maka jumlah kita sangat cukup untuk mengalahkan mereka. 1000 lawan 300. Kalau yang kita hadapi adalah Muhammad dan bala tentaranya sallallahu alaihi wasallam, maka jumlah kita cukup untuk mengalahkan mereka. Tapi kalau yang kita hadapi Allah sebagaimana dakwaan Muhammad, maka berapapun jumlah kita nggak akan pernah bisa menghadapinya. Itu orang musyrikin tahu dengan itu. Tapi kan mereka nggak percaya. Maka tolong fadilah ini benar-benar menjadi motivasi kita untuk sabar. Bagaimana Nabi Ibrahim sabar cuma menghadapi ayahnya. Akhirnya dibersamai sama Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam. Ini kepada sepupunya ya, Abdullah bin Abbas ya, yang dimulai dengan ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai bocah aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata-kata ya yang ada di hadis Arba'in Nawawiyah. Lalu di antara lafaz hadis itu menyebutkan wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran terhadap hal yang engkau benci terdapat banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan di situ. Ada sesuatu kita nggak sukai ini, tapi kita perlu sabar. Ada banyak kebaikan di situ. Wa annan nasra ma'as sabri. Subhanallah. Dan bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Coba kita merenungkan kembali peristiwa Bani Israel dengan Fir'aun. Apakah Bani Israel melakukan pemberontakan? Bertahun-tahun jamaah. Diperbudak yang laki-laki sama yang perempuan yang mereka jadikan budak juga sebenarnya, tapi kemudian mereka bunuhin yang bayi laki-laki. Apakah Nabi Musa kemudian mengumpulkan Bani Israel untuk memberontak menghadapi Fir'aun? La. Allah itu mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Allah sempurnakan nikmat kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan sampai hari ini Yahudi itu termasuk umat yang sabar. Antum baca sejarah mereka. Jadi Bani Israel, Yahudi itu bisa sampai di Palestina dan berkuasa di Palestina sana. Itu bukan jalan yang pendek, jemaah. Nggak instan mereka. Itu cerita sejak tahun 1890-an. Bagaimana Herzl mengadakan perkumpulan-perkumpulan ya. Bagaimana mereka dibantai, dibunuh. Sabar mereka terus. Sampai akhirnya mereka berkuasa. Ketika mereka berkuasa, mereka unjuk gigi. Tapi sebelum berkuasa, antum melihat mereka itu selalu dizolimi. Artinya ya karena mereka bukan dizolimi ya. Mereka itu mendapatkan balasan akibat kezoliman mereka. Orang-orang nggak suka sama mereka. Sampai ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina tahun 15 Hijriah. Kan bikin perjanjian sama warga Palestina. Di antara perjanjian mereka tidak boleh ada satupun orang Yahudi yang tinggal di Urshalim. Di Ilya, di Baitul Maqdis. Nggak boleh. Itu bukan kemauan umat Islam. Umat Islam di Medina tetanggaan sama Yahudi. Di Medina Rasulullah SAW hidup bersama orang-orang Yahudi. Di Baitul Maqdis itu Nasoro nggak mau hidup sama Yahudi. Mereka benci sekali sama Yahudi. Maka di perjanjian nggak boleh ada satu warga Yahudi yang tinggal di Baitul Maqdis. Mereka tinggal di luar nggak apa-apa, tapi Baitul Maqdis nggak boleh. Itu permintaan mereka. Dan mereka sabar untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Dan ternyata memang Nabi SAW menyebutkan wa annan nasra ma'as sabri. Yang namanya pertolongan Allah, kemenangan itu bersama kesabaran. Ketika di kota Mekah, Nabi SAW sedang bernaung di bawah Ka'bah. Beliau istirahat di sana. Tahu-tahu datang Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini sudah dibakar sama orang Mekah. Sampai punggungnya itu bekas luka bakar semuanya. Sebagian sahabat sudah mati. Datang Khabbab bin Arad mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah buat kita?
Apakah engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah, kemenangan dari Allah untuk kita? Nabi lalu duduk, bercerita kepada mereka. Laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu, generasi sebelum kalian. Nih cerita bagaimana Bani Israel disiksa jamaah demi menegakkan agama mereka. Yuhfaru fil ard. Disebutkan bahwasanya mereka akan buat galian di tanah, lalu orang ini dimasukkan ke tanah, tinggal kepalanya. Fayudha'ul minsyaru fi ra'si. Lalu di kepalanya diletakkan gergaji, jemaah. Lalu orang ini digergaji kepalanya. Terus dalam kondisi hidup, tidak bisa bergerak dia. Bagaimana gergaji itu kemudian melukai kulit kepalanya, tengkorak kepalanya, masuk ke otaknya, terus sampai terbelah menjadi dua. Kata Nabi SAW, wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka murtad dari agamanya. Wa yumshatu bi amsyatin min hadid, dan disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging dan urat itu dan otot-otot terpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Tapi hal itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wala yutimmanallahu hadzal amr. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasirar rakib min Son'a ila Hadramut. Sampai nanti ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang mungkin akan memangsa domba-domba dia. Terus di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah generasi yang tergesa-gesa. Kalian adalah kaum yang terburu-buru. Itu diucapkan kepada generasi terbaik. Kepada orang-orang yang masuk as-sabiqun al-awwalun. Dikatakan, tapi kalian termasuk orang yang terburu-buru. Terburu-buru ingin menang. Terburu-buru ingin keluar dari ujian dan bala. Nggak bisa. Bani Israel itu ditinggal Nabi Musa 40 tahun. Kemudian Nabi Musa datang lagi setelah umur 40 tahun. Kemudian hidup bersama mereka selama 40 tahun, jadi 80 tahun. Seperti itu disebutkan di beberapa tafsir. Apa kata Bani Israel? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum engkau datang kita sudah disiksa sama Fir'aun, ditindas. Engkau datang juga kondisinya nggak berubah, tidak berubah. Memang betul tidak berubah. Siksaan Fir'aun malah menjadi-jadi kepada Bani Israel. Jadi ingat, wa annan nasra ma'as sabri. Butuh kesabaran jamaah. Makanya kita ini mendidik umat untuk ngerti agama. Dan ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Pengajian ya. Ketika anak ke Palestina ya, 3 pekan yang lalu, ada salah satu jamaah kita yang ikut ke Palestina juga, dia bawa bayinya, anaknya dia bawa juga. Subhanallah, nggak ada kajian-kajian di sana. Karena memang Yahudi tahu, ini kalau Muslim ngaji, kemudian dia jadi taat, lalu dia sabar, maka Allah turunkan pertolongan. Habis sudah mereka. Dan bagaimana bangsa Yahudi merusak umat Islam di Palestina. Jadi antum jangan pikir warga Palestina itu orang-orang yang soleh. Yahudi berusaha mereka tidak jadi soleh. Sampai Mutawifnya mengatakan, Ustadz, kata dia, antum tahu, kalau ada warga Muslim menjual narkoba kepada Muslim, itu mungkin dipenjara 6 bulan. Atau mungkin juga dia lepas. Tapi kalau ada Muslim jual narkoba sama Yahudi, 20 tahun di penjara. 20 tahun di penjara. Kenapa? Karena mereka nggak ingin rakyat Yahudi rusak. Mereka takut Muslim rusak, biarin, kata dia. Bahkan itu yang mereka inginkan. Bagaimana Muslim ini jadi rusak, nggak peduli sama agamanya, Allah tidak akan turunkan pertolongan. Wa annal faraja ma'al karb.
Sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesulitan. Seperti yang udah dibahas ya. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian di penutupnya wa anna ma'al usri, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka tolong kita berusaha untuk bersabar menghadapi kondisi yang ada. Pernah Nabi SAW menyampaikan, inna min waraikum ayyamas sabr. Beliau mengatakan di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid alal jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Jadi antum sekarang, zakallah, kalau mau menjalankan agama sesuai dengan yang dijalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, antum akan dikucilkan oleh masyarakat, akan dibully, akan dimaki, mungkin orang tua juga nggak mau, tapi pahalanya besar. Lil mutamassiki fihinna bima antum alaihi lahu ajru khamsina minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum kerjakan hari ini bersama para sahabat Nabi. Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Maka orang itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari sahabat Nabi. Bukan kedudukannya lebih tinggi dari para sahabat, enggak, tapi dapat pahalanya. Karena kondisinya banyak fitnah. Ketika di masa Nabi SAW, para sahabat menjalankan sunnah yang memang Nabi yang mengajarkan. Yang menyeleh dari sunnah itu malah yang akan terasingkan secara otomatis. Para sahabat mengatakan, awaminhum ya Rasulullah. Maksudnya 50 dari mereka. Bukan dari kalian, kata Rasul. Maka tolong berusaha untuk menjalankan agama ini ya dengan sabar. Dan kemudian pahala sempurna tanpa batas. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ya, ayat 10. Apa kata Allah? Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, ia memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Cuma yang sabar. Artinya sholat itu ada hitungannya. Sodako apalagi. 1 dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Kemudian haji jelas. Orang yang haji dapat pahala, yang haji yang mabrur dapat surga. Tapi orang yang sabar dicari pahala, dikasih pahala tanpa batas. Dan di antara bentuk sabar itu adalah puasa. Makanya puasa itu yang ngasih pahala Allah. Illa shaum. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amthaliha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu untuk dia, perhitungannya sudah jelas. Jadi kalau kita bicara ada list harga, itu udah jelas, udah ada. Salat sekian, sedekah sekian umpamanya. Kemudian apa lagi? Zikir sekian. Bantu tetangga sekian, sudah ada semuanya. Kecuali puasa. Di list catatan malaikat itu nggak ada hitungannya, nggak ada. Berapa pahalanya? Nggak ada. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu punya aku.
Aku yang akan kasih pahala. Jadi para malaikat hanya mencatat. Bicara pahalanya Allah yang akan ngasih. Kenapa kok sampai puasa ini khusus? Ternyata memang puasa ini ibadah sabar. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang ini meninggalkan makan yang merupakan kebutuhan pokok dia. Meninggalkan minum. Dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka pahalanya tanpa batas. Mau jadi orang miskin yang bersabar, apa orang kaya yang bersyukur? Bapak-bapak, nanti hari kiamat itu, ketika Allah membagikan pahala kepada ahlul bala, orang yang hidupnya penuh dengan bala, orang-orang yang bersabar, orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan di dunia, ahlul afiyah, itu tatkala Allah memberikan pahala kepada mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan itu ingin kulit mereka digunting-gunting dengan besi, jemaah. Ketika melihat Allah membagikan pahala kepada ahlul afiyah, kepada ahlul bala. Maka mau milih mana? Dan kalau kita lihat para nabi, asyaddun nasi bala'an. Yang paling besar balanya itu para nabi. Antum mau jadi yang mana? Nanti Ustadz Ami akan membahas tentang apa? Permodalan ya. Permodalan investasi. Antum mau jadi ahlul bala apa ahlul afiyah? Ya afiyah loh Ustadz. Ya betul. Jadilah ahlul afiyah. Ketika paman Nabi Abbas sallallahu ala nabiyina wasallam meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada pamannya sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah. Mintalah engkau afiyah kepada Allah. Jadi jangan pernah minta bala. Mintalah afiyah. Tapi kalau dikasih bala, ya sudah. Bagaimana kita bersabar. Dan insya Allah banyak orang yang inginnya afiyah. Atau semua orang ya. Pernah Ubay bin Ka'ab. Dia panas badannya. Lalu dia ketika ditanya, dia mencela panas itu. Kata Nabi SAW, jangan katanya. Panas ini menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Maka Ubay meminta tambahan kepada Allah, jemaah. Panas itu. Tapi demam yang tidak menghalangi dia dari beribadah dan berjihad. Jadi Ubay itu apabila disentuh mesti hangat badan. Mesti hangat badan. Karena dia minta itu. Dia berharap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 155, 157 ya. Jadi setelah Allah berbincang tentang meminta tolong dengan sabar dan sholat, lalu Allah menyebutkan bala yang akan diberikan. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Al-khawf. Jadi cobaan yang pertama al-khawf. Takut dari apa? Yang paling ditakutkan oleh emak-emak apa? Anda mau tanya? Fadhal, kasih hadiah yang bisa jawab. Ya silakan Bapak angkat tangan tadi Pak. Bah, emak-emak kok bapak-bapak. Ya apa sih, ini sudah tidak nyambung ini. Coba tanyain. Bagaimana kehadiran? Ini tadi ada yang angkat tangan. Ya itu kan. Wah.
Ya, Anda nggak tahu yang hadir yang di sini, yang di sana gitu loh. Dong emak-emak yang ditanya. Baik ya, silakan ibu-ibu ada yang mau menjawab. Insya Allah ada hadiahnya yang mau dibagikan. Nggak punya uang. Enggak punya uang. Yang paling ditakutkan emak-emak nggak punya uang. Terus yang kedua, Nggak punya uang, terus nggak punya anak. nggak punya suami. Kerut-kerut di wajah atau penuaan. Oh. Baik, sohi, kasih hadiahnya, iya. kasih hadiahnya. Terus yang lain, penuaan dan apa lagi? Suami poligami. Masya Allah. Masya Allah. Betul ya? Sohe Ustaz. Sohi ya? Iya. Sohi. Jadi yang paling sohi itu sebenarnya semuanya sohi. Mereka takut dengan ketuaan. Perempuan itu paling takut. Makanya jangan pernah tanya sama perempuan umurnya berapa. Futur Ustadz. Futur, oh ini lain. Naam. Kalau futur sama bapak-bapak takut futur juga. Tapi kasih Ini hadiahnya Ustaz, sudah. takut tidak bisa mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ya. Takut itu jemaah. Bapak-bapak takutnya apa? Sekarang bapak-bapak. Itu kasih hadiahnya tadi. Silakan sekarang bapak-bapak. Apa yang paling ditakuti dari bapak-bapak dalam kehidupan? Takut istri. Sohe. Sohe juga ya. Istri takut suami poligami. Bapak takut berpoligami. Ya cocok kan. Iya bapak-bapak apa yang paling ditakutkan? Iya silakan. Mungkin angkat tangan Pak ya. Lu angkat tangan. Ya itu Pak. Itu yang belakang. Iya. Takut akan minal khauf wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal was samarat. Itu kekurangan. Jadi ya boleh. Tapi ketakutan pribadi antum. Apa yang antum takutkan? Yang dirasakan kepikiran seorang bapak, seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Sama tadi tentang anak. Oh, Tentang anak. Iya. pengasuhan. Takut apa? Pendidikan. Tidak bisa membawa ke surga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khair. Kasihkan hadiahnya. Ya jemaah, semua ketakutan itu, apa saja bentuk ketakutan itu ujian dari Allah. Takut penyakit. Ya sebagian kita takut. Padahal makan enak tapi nggak dimakan. Kenapa? Takut. Ustaz. Takut dengan masa depan. Baik masa depan anak atau masa depan kita sendiri. Kita nggak tahu loh jemaah. Kenapa asuransi itu laris? Asuransi itu hadir untuk menjawab ujian yang pertama ini. Khauf. Ada ketakutan di manusia itu. Takut bagaimana anaknya tadi nggak bisa sekolah, maka anaknya diasuransikan. Takut dengan penyakit, nanti bagaimana kalau aku sakit, aku nggak punya uang, nggak bisa berobat. Jadi kenapa asuransi itu laris? Karena ujiannya memang ada. Khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ambisinya adalah dunia, Allah jadikan ketakutan dengan kefakiran di antara kedua matanya. Karena ambisinya dunia. Ya, bukan berarti kemudian boleh asuransi. Ada asuransi syariat ya, kalau memang syariat tafadhal. Ada hal yang memang kita takutkan jamaah dalam kehidupan ini. Taib wal ju' ini kelaparan. Dan ana dengar kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa betul? Apa buktinya? Ini banyak pesertanya. Apa buktinya sedang tidak baik-baik saja? Sekarang yang Ana rasakan sendiri Ustaz, itu Iya. ada
efisiensi anggaran itu, jadi akhirnya terdampak. Termasuk terdampak juga Bang Doi? Termasuk terdampak juga. Masya Allah. Ya, biasanya di tiap tahun ada proyek-proyek dari BUMN. Nah, kemudian karena efisiensi anggaran itu, dana untuk training, catering, akomodasi, perhotelan dan sebagainya, itu kemudian ada pengurangan. Akhirnya online. Akhirnya online, ya. Iya, iya, ketakutan dengan kelaparan ya. Bahkan memang sudah ada yang hidup kelaparan. Mungkin kita enggak. Makanya buat jamaah yang punya kelebihan uang ya, nasihat ana kalau sedekah jangan cuma dikirim, jangan cuma ditransfer, tapi kalau bisa datang ke rumahnya orang-orang yang kelaparan tadi, karena ada nilai lebih. Engkau akan lebih bersabar. Dan boleh jadi yang awalnya engkau mau ngasih 100.000, jadi kalau kita kirim, Ustaz, banyak orang lewat ana kirim, Ustaz, 100.000-an bagikan, Ustaz. Ya ana bagikan 100.000-an. Tapi boleh jadi kalau orang itu yang datang bawa 100.000, ngelihat kondisi orang ini berubah jadi 1 juta. Enggak, masa 100.000 orang ini susah banget hidupnya. Maka tadi usahakan adalah kita itu pendekatan kepada orang-orang miskin. Bahkan wasiat Nabi SAW ya, kepada Abu Dzar, "Ausani khalili bihubbil masakin waddunu minhum." Kekasihku mewasiatkan kepada aku agar aku cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Sekarang dengan adanya perumahan-perumahan mewah ya, yang memisahkan dia. Tembok itu ada tembok besar yang memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin. Sehingga orang kaya ini nggak pernah lihat balak kelaparan. Nggak pernah dia lihat balak kelaparan. Karena dia masuk rumahnya, kompleknya orang-orang fulus semuanya. Bahkan orang miskin di balik tembok sana. Dia kalau mau ke tempatnya orang miskin harus muter aja. Maka tolong dengan balak kelaparan ini kita perlu ada kedekatan dengan orang-orang miskin. Yang itu akan membuat antum lebih bersyukur ya. Babnya nanti bukan sabar lagi antum, syukur. Kalau temennya antum semua orang kaya, ya mulai di list. Ana harus punya teman orang miskin. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Kata Nabi SAW, makanan paling buruk itu makanan walimah. Walimah itu nikah. Yang seperti apa? Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Orang-orang kaya yang diundang saja. Orang kaya ini makan, kan walimah itu undangan makan, jemaah. Ingat, walimah itu undangan makan. Makan. Kok yang antum undang orang kaya yang biasa makan enak? Yang orang-orang miskin malah nggak diundang sama antum. Padahal dia yang butuh. Dia yang butuh dengan makanan itu. Maka antum lihat kalau orang kaya makan mesti ada sisanya ini itu. Coba orang miskin yang diundang bersih. Dia bawa piring, mau dicuci di mana piringnya? Karena dia merasa, ya Allah. Maka sekali-kali antum undang ke rumah antum orang miskin. Undang. Apa? Tukang sampahin. Fadol. Makan di rumah. Antum akan lihat bagaimana dia lahap makan. Itu bala. Wa naqsin minal amwal. Ada yang nggak sampai kelaparan tapi hartanya berkurang. Itu juga ujian. Ya, ana dapat pelajaran, jemaah. Pelajaran ini benar-benar membuat ana jadi sadar. Ketika haji kemarin, kita kan ada travel bin Daud bersama teman-teman. Tahun sebelumnya kita tahu ada keuntungan yang dibagi. Banyak kawan-kawan ana itu WA ana. Ustaz, ya Ustaz juga apa? Ana mau pinjam fulus. Ana ngomong insya Allah ba'dal hajj. Setelah haji. Datang lagi WA insya Allah ba'dal hajj. Pokoknya semua ana janjikan habis haji. Kenapa? Dapat fulus haji nanti. Ternyata tidak berangkat haji. Tidak ada. Ana ngomong
ana menyandarkan dengan sebab. Tidak menyandarkan sama pencipta sebab. Kita kan kadang-kadang gitu, menyandarkan dengan pekerjaan, insya Allah. Ada lagi orang yang bangun rumah, hitung-hitungannya dia, insya Allah, anak punya usaha ini, tiap bulan keuntungan buat bangun rumah, terus tahu-tahu ternyata usahanya bangkrut, rumah nggak jadi. Karena menyandarkan kepada pekerjaan, kepada usaha. Jangan. Wa naqsin minal amwal, akan dikasih ujian kekurangan harta. Jumlahnya hartanya berkurang. Wal anfusi, kekurangan ya jiwa. Tinggal mati ayah, tinggal mati anak, ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Kalau ditinggal mati orang yang dibenci, antum akan bersyukur, bukan balak buat antum. Makanya ada istri-istri yang ketika suaminya mati tasyakuran. Iya, ada loh istri itu yang KDRT suaminya, umpamanya suaminya zalim ini itu. Ketika suaminya dapat kabar suamimu tabrakan mati, alhamdulillah. Anaknya dengar, oh afwan nak, innalillah wa inna. Padahal dia seneng. Iya, ada yang gembira dengan kematian sebagian kita. Makanya kalau ada orang jahat mati, itu orang-orang akan istirahat dari kejahatan dia. Maka jangan sampai itu termasuk orang-orang yang diharapkan kematian. Jadi ujian itu yaitu ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Watsamarat, ya kekurangan buah-buahan, hasil pertanian, ya hasil perkebunan, ya. Allahu Akbar. Di Jember ada kawan cerita. Ya ketika kita kumpul sama petani-petani ya, dia cerita, Ustaz, ana baru gagal panen Ustaz, 1 hektar tadi. Lo gimana ceritanya? Dia cerita 5 hektar itu habis dalam hitungan nggak sampai 1 minggu, Ustaz. Dimakan tikus, Ustaz. Jadi tikus itu ribuan jamaah. Jadi sawah itu kayak dilewatin jamaah. Ada satu tentara ngomong, Ustaz, ana di malam hari itu, Ustaz, ana berdiri ke sawah ana lihat tikus itu merinding, takut tikus itu ke ana, Ustaz. Jadi habis malam hari mereka nyerangnya. Dan Allah akan kasih ujian itu. Kalau apalagi wereng mungkin jamaah ya, wereng macam-macam lah kekurangan. Dan masya Allah banyak petani saat ini nih kalau kita lihat gagal panen karena musimnya tidak menentu. Ya itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan menghitung keuntungan sebelum keuntungan itu sampai di tangan. Oh ini sekian keuntungannya insya Allah, nanti yang ini buat ini loh. Belum dapat antum sudah, ya kan ngitung, tidak apa-apa loh Ustaz. Loh itu kalau antum ngitung kira-kira lah bismillah. Tapi jangan kemudian sudah berpikir ini pengeluaran untuk ini, untuk ini. Ketika Allah kirimkan sesuatu, selesai. Maka ketika antum punya kebun apa, tolong harapannya sama Allah. Ya Allah jagalah ya Allah. Makanya Nabi SAW kalau melihat di Madinah itu buah-buah sudah mulai berkembang ya, berbunga, beliau doakan misalnya. Kemudian Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar jemaah. Ucapan ini kalau kita menghayatinya benar-benar musibah jadi ringan. Ketika Zainab anaknya mau meninggal dunia, lagi nazak, lagi mau dicabut nyawanya, Zainab itu kirim orang supaya Nabi datang. Akhirnya utusannya Zainab ini menjumpai Rasulullah SAW. Nabi tidak datang. Nabi mengatakan kepada utusannya, sampaikan kepada dia, Inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Sampaikan kepada Zainab, sesungguhnya milik Allah yang diambil. Jadi yang diambil itu bukan milikmu. Orang itu akan merasa sakit tatkala dia merasa memiliki. Ini milikku gitu. Tapi ketika tahu titipan,
Nah, dia akan tenang. Innalillahi ma akhad. Yang diambil itu milik Allah. Yang diberikan juga milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditetapkan waktunya gitu loh. Kenapa harus bingung gitu loh? Kayak tadi ketika kita lomba, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kalah juga sudah dicatat. Makanya supaya kita tidak terlalu berbangga dengan kemenangan kita, nggak bersedih dengan kekalahan kita. Karena lihat bapak-bapak yang kalah itu gini, tenanglah jemaah. Besok masih ada lombanya kan? Masih ada. Milik Allah, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan ada perempuan-perempuan yang lebih penyabar daripada suaminya. Di antaranya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini jemaah, ketika putranya sakit ya, dia nikah sama Abu Tolha, kemudian hamil, punya anak, anaknya ini sakit-sakitan. Bingung Abu Tolha ini. Akhirnya Abu Tolha pergi, anaknya meninggal dunia. Malam hari itu. Kata Ummu Sulaim, tidak ada di rumah ini yang memberikan kabar kematian anak ini kecuali aku. Nggak ada. Sudah. Anaknya itu ditidurkan di sebelah kasur mereka. Lalu Ummu Sulaim ini ya mandi, berias, pakai parfumnya, nungguin suaminya. Suaminya habis Isya pulang dari Masjid Nabawi mungkin. Datang ngelihat Ummu Sulaim udah cantik ya. Apa yang akan dilakukan suami kalau lihat istrinya cantik ya. Tapi Abu Sulaim tanya dulu, gimana anak kita? Huwa askan. Dia lebih tenang sekarang. Oke, bismillah lah. Terjadilah yang terjadi di malam hari itu jemaah. Antara Abu Tolha sama Ummu Sulaim. Setelah Abu Tolha mendapatkan yang dia inginkan, lalu Ummu Sulaim ngomong, ya Abu Tolha, kalau ada orang-orang yang titip barang sama engkau, kemudian orang itu ngambil barangnya, barang titipannya, apakah engkau bisa menghalangi dia? Ya nggak mungkin lah, orang barang-barang milik dia, ya dia mau ambil ya ambil. Kata Ummu Sulaim, Allah sudah ambil titipannya, engkau sabarlah, kata dia, dan minta pahala. Marah Abu Sulaim, engkau ngomong itu setelah aku menghubungimu, kata dia. Aduh, nggak terima dia. Paginya subuh datang laporan kepada Nabi SAW tentang kelakuan istrinya. Kata Nabi SAW, Abu Tolha, engkau melakukan itu bersama istrimu. Jenazah anak itu ada di situ. Iya ya Rasulullah, ini kelakuannya Ummu Sulaim, kata dia. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga diberkahi malam hari kalian. Kata. Bagaimana sabarnya ketika seorang yakin, loh ini titipan. Pemiliknya datang, kasihkan. Yang bermasalah ketika orang itu merasa memiliki. Umpamanya, anak titip motor sama Mas Rodi, Mas ini motor Mas, tafadhol antum pakai Mas ya, pakai. Tapi nanti kapan anak mau ambil, anak ambil gitu. Siap Ustaz, dipakai. Selama 5 tahun, enak sudah jamaah. 5 tahun anak datang, Mas kuncinya mana Mas? Tak bawa ya. Kalau kita tidak merasa memiliki, tafadhol Ustaz, jazakallah khair, anak sudah bisa pakai 5 tahun. Tapi kalau dia merasa memiliki, loh diambil ya. Seperti kejadian penggusuran. Ana dulu berpikir penggusuran itu banyak kezaliman. Ternyata banyak orang-orang itu yang dikasih hati grogo rempel. Dia dibolehkan tinggal di sana gratis, nggak sewa, tafadhol dipakai. Ketika diusir, marah-marah dia. Apa penyebabnya? Merasa memiliki. Makanya ucapan orang yang kena musibah itu nggak boleh merasa memiliki, hilangkan itu. Katakan inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah, bukan cuma yang diambil sama Allah. Tadi bicara ujiannya itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ucapannya inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Semuanya. Kepalaku, tanganku, kakiku, kalau kaki mau diambil sama Allah, miliknya Allah.
Sebagian orang diambil sama, sebagian orang diambil tangannya sama Allah, diambil kakinya sama, diambil matanya sama Allah. Memang milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Artinya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat. Allah bersalawat sama dia. Bicara salawat dari Allah segala kebaikan, berkah ya. Kemudian warahmah, dan dapat rahmat min rabbihim warahmah, dapat kasih sayang engkau gitu loh. Dengan engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan berikan kepadamu kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika antum mendapat musibah, ingat semua sudah ditakdirkan sama Allah, tinggal bagaimana kita menjalani. Yang mati tidak akan hidup dengan engkau marah-marah. Harta yang hilang nggak akan kembali dengan engkau teriak-teriak. Maka tatkala ada musibah yang menimpamu, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diampuni dosanya dan diberi balasan surga. Ini keutamaan orang yang bersabar. Seperti di surat Hud ayat 11, Allah mengatakan illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tadi udah disebut pahala yang besar ya, tanpa batasan ya. Puncaknya adalah surga Allah Azza wa Jalla dan keridhaan Allah ya. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah bala tertentu ya. Orang buta jemaah. Ada orang yang buta sejak lahir. Ada orang yang buta ketika muda karena kecelakaan. Ada orang yang memang memasuki masa tua, kemudian dia katarak ini, kemudian dia nggak ngelihat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di hadis ini? Innallaha qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatai fasabar. Jika aku menguji hambaku dengan mengambil kedua kekasihnya. Antum lihat ya, bahasa Arab itu habibatai. Habibah itu kekasih. Tapi terjemahannya langsung kedua matanya, iya. Tapi kalau kita bicara mata ini benar-benar habibah. Fasabara. Lalu ia bersabar, awwattuhu minhumal jannah. Gantinya surga Allah. Engkau sabar sudah gantinya surga Allah Azza wa Jalla. Artinya enggak usah capek-capek. Makanya ketika ada seorang perempuan tua, waktu anak tinggal 2 menit, perempuan hitam jemaah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf. Wah Rasulullah, aku itu kena ayan kadangkala. Dan kalau sudah ayan, kadangkala auratku tersingkap gitu. Fad'ullaha an yashfiyani. Mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, engkau masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha laki ayyashfiyaki au ayyu'afiyaki. Tapi kalau engkau mau, aku doa semoga Allah menyembuhkan engkau. Pilihannya surga atau sembuh. Kalau antum dikasih pilihan itu, antum jawab mana? Iya, sembuh dan masuk surga. Pilihannya 2 aja. Sembuh atau masuk surga. Apa kata perempuan ini? Bal asbir ya Rasulullah. Sabar. Nggak usah didoakan aku. Tapi ya Rasulullah, aku minta satu doa, kata dia. Gimana kalau penyakit itu datang, aku tidak tersingkap, bas. Maka didoakan sama Nabi SAW. Dan perempuan itu perempuan hitam, jemaah. Artinya kalau kita bicara, kalau menilai orang dari penampilan, Allahu Akbar. Ibnu Abbas itu pernah ketika lagi di tempat tawaf, ngomong sama Atta kalau nggak salah. Kau mau nggak aku kasih tahu wanita penghuni surga? Maulah, kata dia. Hadis saud. Kau lihat perempuan yang hitam itu, nih perempuan ini penghuni surga. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia memilih tetap sakit sampai mati. Tapi dapat surga.
Kau dunia bakal ditinggal jemaah, sekarang atau besok. Bicara kesembuhan kita akan hilang ketika mati itu datang menjemput kita. Kemudian di sini pertolongan dan kesudahan yang baik ya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin ya. Kemudian tadi yang ayat dibacakan berkaitan dengan Bani Israel di Al-A'raf ayat 137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kemudian orang yang sabar, ini ada yang salah, adalah orang yang bertawakal. Orang sabar itu ya dia menyerahkan semuanya sama Allah gitu loh. Bukan sabar itu artinya lemah, enggak. Tapi dia menyandarkan dan menggantung semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di sesi yang lainnya nanti, pembahasan bab yang ketiga. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, terima kasih untuk pematerian di sesi yang kedua. Ya, ini sebelumnya ada interupsi dari panitia penting. Ada mobil yang alarmnya bunyi terus. Mobil Avanza putih plat nomor N1727DU. Ya, sekali lagi ada mobil yang alarmnya bunyi terus. Barangkali pemiliknya ada di sini. Mobil Avanza putih N1727DU. Ya. Mohon untuk segera mungkin menuju ke tempat parkir dan mematikan. Iya. Ini sudah masuk pertanyaan Ustadz melalui WA dari akhwat, dari ibu-ibu. Ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, teman saya cerita kalau temannya yang ahli bid'ah, suka merokok dan lain-lain, tapi saat umroh meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Apakah benar dimakamkan di Baqi adalah harapan banyak orang Islam agar didoakan sepanjang waktu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, kalau bicara meninggal di kota Madinah, maka tentunya kita berharap ya. Cuma memang berdoalah minta husnul khatimah. Ana pernah mendengarkan Syekh ditanya, bolehkah aku umroh ziarah ke Madinah minta mati di kota Madinah? Kata Syekh nggak boleh. Engkau jangan minta mati di Madinah. Karena kita nggak boleh minta mati sebenarnya. Kita itu kalau memang harus minta mati, doanya itu Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala khair ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau engkau tahu hidup itu baik buat aku, dan matikan aku kalau mati itu baik buat aku. Jadi kita minta sama Allah itu bukan mati di situ. Kita kalau minta mati di situ berarti kita saat itu minta dimatikan. Sedangkan nggak boleh doa minta mati. Yang dianjurkan adalah hidup di kota Madinah. Nabi SAW mengatakan, man istata'a an yamuta fil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, hendaklah dia melakukan itu. Artinya dengan cara tinggal di kota Madinah. Menetaplah di kota Madinah. Karena memang dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu banyak keluar dari kota Madinah, jemaah. Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, dan kota Madinah lebih baik buat mereka daripada kalau mereka tahu. Namun ketahuilah, tanah itu tidak menyucikan seseorang. Yahudi tinggal di Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab tinggal di Mekah. Di mana meninggalnya Abu Lahab? Di Mekah. Dia tokoh-tokoh musyrikin meninggal di Mekah. Di Madinah, tokoh-tokoh munafikin meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi pernah ada kejadian kalau nggak salah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman itu, Abu Darda tinggal di Syam. Syam ini termasuk negeri yang diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya kenapa engkau nggak tinggal di sini ini dan itu, maka Salman mengatakan innal arda la tuqaddisur rijal. Bumi itu tidak menyucikan manusia. Jangan berpikir kalau engkau hidup di sana engkau jadi suci. Enggak.
Walakinnal amal yuqaddisur rijal. Yang menyucikan manusia itu apa? Amalannya. Tapi boleh jadi tadi temannya yang meninggal dari kota Madinah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa dia. Karena kita nggak tahu, ada orang-orang yang di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dikatakan jamaah ahlul bid'ah, kita tahu ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang dikatakan semuanya di neraka, ingat, bukan berarti mereka itu kekal di neraka. Tapi mereka diancam. Namun boleh jadi orang itu punya amal soleh, punya kebaikan, yang nanti ketika ditimbang lebih banyak kebaikan dia daripada dosanya. Sehingga dia diampuni sama Allah dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi tadi ketika dia meninggal di kota Madinah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah, meninggal dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, ya seperti itu. Dan itu harapan, di baki dia akan disambangin sama apa, diziarahin sama orang banyak, akan ada banyak orang yang mengucapkan salam kepada dia. Nah, tapi ingat di kota Madinah itu juga orang-orang munafik dikuburkan. Jadi semua tergantung dengan amalannya. Jadi kalau ada orang soleh, walaupun mungkin dia punya kesalahan, tapi dia matinya baik jamaah ya, mati dalam rangka dalam melakukan ketaatan, ya kita berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, ya kita lanjut ya untuk ibu-ibu terlebih dahulu, bapak-bapak mohon bersabar. Ya, untuk penanya yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kami. Izin bertanya, apabila ada tetangga yang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kemudian kita menyampaikan ke tetangga tersebut, apakah termasuk ketidaksabaran? Misal masalah parkir, menaruh tempat sampah, dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah ya. Iya, anak kadang-kala melihat di masyarakat itu ada orang punya rumah, tetangganya suka parkir di situ, akhirnya dikasih batu jamaah. Kasih pot, kasih apa. Seharusnya antum datang ke rumah tetangga, Mas, monggo parkir di sini. Dapat pahala antum. Kecuali antum memang membutuhkan tempat itu. Kadang-kadang nggak butuh, cuma karena nggak suka aja sama tetangganya. Dilarang parkir di sini sepanjang jalan ini, antum nggak dipakai. Antum tulis silahkan parkir di sini. Itu tetangga yang baik. Kalau bicara tempat sampah, ya nggak ada masalah komunikasi sama tetangga. Tapi sebelum antum menegur tetangga, tolong jalin hubungan baik dulu. Buat nyambung dulu jamaah. Dengan cara apa? Ya nasihat Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau engkau masak daging kuah daging, maka engkau masak banyakin kuahnya dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Maka lakukan itu. Karena ada tetangga yang nggak kenal sama tetangganya. Bahkan kalau kota-kota besar ya. Ana pernah ke rumah temen. Ana tanya, tetangga orang mana bang? Wallahu a'lam, Ustaz nggak tahu Ustaz, kata dia. Karena ada acara di rumah, Ana pikir diundanglah tetangganya. Dia nggak, ini tetangga Ustaz udah ganti 3 kali, Ana nggak kenal Ustaz. Udah nafsi-nafsi hidupnya, jangan. Tetangga itu termasuk yang kita disuruh berbuat baik, walaupun Yahudi. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As ketika potong kambing, dia ngomong sama anak buahnya, idza faraghta, kalau engkau selesai ngulitin kambing dan sudah dipotong-potong, fabda bijarinal Yahudi. Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Karena kadang-kala dilupakan karena beda agama. Kita ini kadang-kala karena beda madhab, beda ormas, sudah nggak mau berbuat baik sama tetangganya. Maka sebelum engkau menegur tetangga, berbuat baiklah dulu. Kalau sudah connect sama tetangganya, ngobrol gimana sampah ini kayaknya kita bikinin tempat atau gimana ya, macam-macam. Kalau kita lihat tetangga kita mungkin orang nggak punya ini dan itu, udah kayak sampahnya antum taruh di tempat ana. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan.
Jadi tolong berbuat baik dulu kepada tetangga sebelum menegur. Sampai ada cerita seorang tetangga ini ya dulu ya. Mereka piara kambing kan juga di rumahnya ini dan itu. Ini punya kambing domba banyak lucu-lucu. Yang tetangganya punya anjing. Anjingnya ini suka mengganggu domba-domba dia. Datanglah dia laporan ke Ustadz. Ustadz gimana solusinya Ustadz? Oke. Masalahnya apa? Yaitu dia punya apa? Punya anjing yang dibiarin ganggu domba-domba kita. Ini domba itu kalau stres tambah kurus, tidak mau makan gitu loh. Sudah, antum cari domba antum yang paling lucu anak-anaknya, hadiahkan kepada tetangga antum. Loh, gitu Ustaz. Iya kata dia. Akhirnya dia laksanakan nasihat Ustaz itu. Dia pilih domba yang paling lucu, dia datang ke rumah tetangganya, ahlan wa sahlan kaifa halak ini dan itu, aku mau kasih hadiah buat engkau katanya. Fadl, oh jazakallah khair, makasih. Sejak ada domba lucu di rumahnya, anjing itu diikat. Selamat. Maka tadi berusaha untuk berbuat baik sama tetangga, berbaik sangka sama tetangga, karena manusia itu secara fitrahnya baik. Beda sama setan. Kalau setan godain kita nggak ada untuk berbuat baik sama setan. Yang ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau manusia, Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sikap yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi di antara engkau sama dia, insyaallah akan jadi persahabatan yang hangat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, baik. Untuk ibu-ibu yang akhwat, satu pertanyaan saja ini sudah masuk, saya baca ya. Selanjutnya mohon untuk menahan diri karena kesempatan selanjutnya untuk bapak-bapak. Ya. Satu pertanyaan dari ibu-ibu, Afwan, Ustadz, keluarga besar Ana masih sangat kental dengan amalan-amalan bid'ah. Apa yang harus Ana lakukan? Apabila Ana diam saja melihat hal tersebut, Ana takut berdosa. Mungkin juga jika misalnya Ana menyampaikan takut ada perselisihan. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ketika Allah menyebutkan semua manusia dalam kerugian, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah menyebutkan ada 4 kriteria yang dengannya manusia akan keluar dari kerugian itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman yang berlandaskan ilmu ya, bukan ikut-ikutan. Yang kedua wa amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga watawasau bil haq. Yang keempat watawasau bis sabr. Jadi kita diperintahkan untuk memang saling mewasiati untuk menetapi kebenaran dan mewasiati untuk menetapi kesabaran. Jadi kalau dikatakan apa yang harus antum lakukan, ya antum harus menyampaikan. Tapi sebelum menyampaikan, orang itu hendaklah tahu keluarga kita ini punya kesalahan berapa sih? Oh 1, mereka nggak sholat. Oh 2, mereka melakukan amalan tadi yang dikatakan bid'ah umpamanya. Mana yang? Oh mereka juga melakukan kesyirikan. Umpamanya mereka mungkin ya percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib ya seperti itu. Atau tadi ada jimat-jimat yang mengandung unsur kesyirikan di sana. Macam-macam lah. Maka kita itu harus bertahap memberi nasihat. Gak mungkin 10 kesalahan itu diperbaiki dengan 1 langkah. Enggak. Dan langkah pertama untuk memperbaiki, tolong antum jadi orang baik di keluarga. Dengan antum belajar, antum jadi orang baik. Ada cerita seorang suami yang curhat sama kawannya. Dia mengatakan, anak punya istri ini berubah sekarang. Berubah gimana? Dia suka nonton Rojak TV sekarang. Terus sekarang jilbabnya sudah besar. Kemudian dia nggak mau salaman sama orang laki ini itu. Loh, kata temennya, perubahan istrimu itu negatif apa positif? Ya positif sih. Ya alhamdulillah kalau positif kata dia. Jadi keluarga itu
memonitor antum. Perubahan antum ini setelah ngaji positif apa negatif? Antum lebih memuliakan orang tua apa tidak? Antum lebih menyayangi yang kecil atau tidak? Antum lebih peduli sama tetangga atau tidak? Karena memang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling sering datang kajian, tapi yang paling sempurna akhlaknya. Maka di sini sikapmu kepada keluarga harus lebih baik sebagai indikator iman antum membaik. Tapi kalau sekedar antum punya dalil ya, qala Allah, qala Rasul, tapi kelakuannya nggak benar, masalah jemaah. Maka kadang-kadang teman-teman nih emak-emak yang sudah mulai pakai cadar ya, pakai jilbab besar, tolong peduli sama tetangga-tetangga, perhatian sama mereka. Ana ingat dan kisah ini benar-benar menggugah hati ana. Istri ana pernah beli gudeg di Jember itu. Orang itu perempuan yang jualan. Ketika lagi naning, naning ini bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa naning? Menakar. Menakar. Apa jamaah? Tahu naning kan? Naning itu lagi nyiapkan, iya beli nasi pecel mamanya dia ambilin nasinya, dia ambilin, itu namanya naning. Paham? Lagi naning ya. Lagi naning, istri anak ngomong sama yang jual ini. Sudah berapa lama jualan di sini, Mbak? Itu yang naning itu langsung noleh, jangan. Dia lihat. Loh, kenapa Mbak, kata dia? Baru pertama orang pakai cadar ngomong sama saya, kata dia. Biasanya cuma beli selesai. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita itu udah ngaji tapi sikap kita itu nggak baik sama orang. Padahal ahlul jannah, penghuni surga itu kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Nabi SAW, penghuni surga itu rindu sama orang yang humble, yang gampangan, yang nyenengno orang, yang deket sama orang. Kalau antum kemudian jadi orang yang kaku, nggak deket dengan masyarakat, disitulah orang menolak dakwah apa ini? Ini dakwah apa ini? Sampai muncul omongan-omongan ya sebelum dikerudungi kepalanya, kerudungi dulu hatinya. Sampai ada omongan kayak gitu, jilbabi dulu tuh hatinya. Karena tadi ada sikap yang kurang baik. Maka tolong tadi kepada keluarga yang mereka menolak dakwah ini, antum harus lebih baik sama mereka. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah tapi mulut kalian diem. Lu gimana dakwah dengan diem? Bil akhlak. Tunjukkan akhlak. Perlahan-lahan tadi mereka jadi seneng. Akhirnya kalau ngobrol sama orang tua, ngomong sama orang tua, ayah minta maaf ayah ya. Aku ini baru belajar ayah kayak gini. Mungkin aku salah ayah. Tapi yang aku pelajari kayaknya Nabi nggak ngamalin itu ayah. Para sahabat juga enggak ya. Imam Syafi'i juga enggak ayah. Yaitu mohon maaf ya mungkin aku kurang ajar. Minta maaf selalu sama orang tua. Dan sampaikan engkau sedang belajar. Tapi engkau memang harus bersabar. Sampai ada cerita dua orang suami istri ini. Ketika di Jakarta orang tuanya. Udah ngaji, udah belajar. Udah Masya Allah penampilannya berubah orang kalau sudah belajar ya. Yang awalnya celananya bolong-bolong jemaah ya. Akhirnya celananya jadi tertutup ya. Seperti itu. Kemudian dia mungkin mulai mengamalkan beberapa sunnah. Dia pulang ke rumah orang tua di Jakarta. Orang tuanya ini S3 sama S2. Dosen. Ketika dia datang, itu baru datang. Sang bapak sama ibu mengatakan, nak mulai saat ini kalian gak usah ke rumah ini lagi. Diusir sudah. Karena memang di framing bahwasanya orang-orang yang pakai jilbab besar, jenggoten ya. Kayak antum ini, teroris ya ada, teroris ada. Betul. Maka tolong,
Kita berbuat baik sama mereka. Ciri-ciri teroris itu apa maksudnya? Ciri-ciri teroris itu rumahnya ngontrak, kemudian jenggoten, istrinya cadaran, terus tidak bergaul dengan masyarakat, jualan herbal. Herbal sama minyak wangi. Sama minyak wangi. Ada omongan-omongan itu. Maka tolong, itu gak benar. Tapi itu ketika media selalu menampakkan hal itu, akhirnya dipercaya memang seperti itu. Sampai ketika anak ngisi khutbah nikah di Jember itu, di temannya ayah anak. Selesai itu datang temannya ayah ke ayah. Riz kata dia. Puh, anakmu mau teko kata dia. Kata orang-orang, loh sing ceramah teroris. Iya cuma. Yang ceramah teroris dianggap seperti itu sama mereka. Tapi setelah selesai ceramah hilang, kesan itu hilang. Maka tolong tadi sebelum ngasih tahu kepada orang tua, tolong tampakkan akhlak yang mulia. Dan memang suatu saat antum harus ngomong, tapi tadi bertahap ya. Ketika antum ngomong kemudian antum dimaki, dikucilkan, itu konsekuensi. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min nabiyyin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak ada nabi yang diutus dari dulu ya, kecuali masyarakat akan mengatakan sahir atau majnun. Pas dua itu. Penyihir atau orang gila. Nabi disebut itu. Apalagi kayak kita. Tapi tolong tadi akhlaknya diperbaiki dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah ya, pertanyaannya sekaligus menambah ilmu buat kita. Saya sendiri selaku moderator senang sekali juga bisa menyimak dan belajar bersama beliau. Ya, ini masih ada pertanyaan, cuman memang harus bergiliran. Untuk termin yang kedua kami persilakan untuk bapak-bapak ya. Kami prioritas sementara yang blok tengah ya terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu baru ke kesempatan yang blok kiri atau kanan. Ya, ada satu penanya, kemudian ada lagi dua, satu lagi yang dari sisi tengah. Tidak ada, satu, dua, baik yang sisi kanan ya, tadi ada satu ya, yang sisi kanan, ya baik. Baik, mic-nya dibantu, Mas Dudo, ya, nah, depan. Ini panitia kok ngantuk kayaknya. Nah ini pelanggaran ini. Ya. Ini kita 11.24, secara jadwal 11.30, jadi masih ada mungkin 6 menit ini Ustaz. Ya, Nah, ada 3 berarti penanya. jawabannya harus ringkas ini. Baik Ustaz, ya, Fadol. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tunggu. Tadi beliau ini ngomong assalamualaikum apa ahsanallahu ilaikum? Ahsanallahu ilaikum. Kok jawabannya waalaikumsalam mantu? Oh iya Ustaz. Makanya bingung waalaikumsalam. Iya, kurang kopi. Kurang kopi, jadi lihat sudah tidak nyambung ini. Jiwa raga ini ya. Sudah mulai tinggal raganya ini, jiwanya mendrip-mendrip ya. Nah, tafadhal. Nah, Ustadz, teringat kisah wanita berkulit hitam penghuni surga yang Ustadz jelaskan tadi. Kami teringat ada seorang dokter, sebut aja Dokter Fulan. Tatkala ia mendapatkan pasien-pasien yang secara ilmu kedokteran tidak terlalu bahaya, misalnya punya tumor jinak. Dan pasien tersebut seorang ahwat. Ia menginginkan untuk dilakukan tindakan operasi pembedahan. Namun dokter ini mengetahui secara ilmu syar'i ketika dunia kedokteran di Indonesia memang masih jauh dari syariat. Ketika akan dilakukan pembedahan, akan auratnya terbuka, kemudian kadang yang menangani pun bukan dari ahwat itu sendiri. Akhirnya dokter ini menganjurkan lebih baik tidak dioperasi dengan membawakan dalil wanita penghuni surga yang sakit ayan tadi. Apakah dokter tersebut sudah tepat Ustadz menurut pandangan syariat? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita tahu bahwasanya berobat itu dianjurkan. Sebagaimana tadi perempuan ini kalau dia minta doa Nabi SAW boleh, tapi Nabi memberikan pilihan kepada dia. Dia mau bersabar atau dia mau didoakan. Akhirnya dia memilih bersabar. Kalau tadi kasusnya adalah perempuan itu
ya penyakitnya masih bisa ditoleransi. Artinya bukan sesuatu yang harus ada tindakan. Maka pilihannya dua. Kalau dikhawatirkan sama dokter itu tersingkap auratnya dan itu, engkau kalau mau tetap tindakan, carilah dokter perempuan. Gitu. Karena ini belum termasuk darurat yang harus ditangani. Tapi kalau nggak ada, mungkin engkau bersabar dan ada pengobatan alternatif. Kadang-kala kita perlu arahkan dia untuk diruqyah tempat yang dia sakit. Diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, ya, dengan membacakan doa-doa Nabi SAW. Dan boleh jadi dia sembuh tanpa operasi. Jadi insya Allah yang disampaikan dokter itu sudah tepat. Hanya saja itu kan kita memberikan arahan agar dia bersabar. Tapi tetap kita memberikan opsi lain untuk berobatnya dia. Boleh tadi dia berobat kalau nanti ketemu ada dokter wanita, ya silahkan kau lakukan itu. Tapi kalau enggak masih ada pengobatan lain, pengobatan alternatif dengan ruqyah, ya. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan apa yang disampaikan tadi betul ya. Di Arab Saudi itu ada satu petugas di rumah sakit yang menerima pasien dan membagikan pasien itu berobat dengan dokter siapa. Karena ketika dia datang, ya modelnya di sana kan memang gratis ya berobat di sana. Itu ada satu yang bertugas di sana, masya Allah dia jemaah. Kalau dilihat pasien perempuan, dia carikan dokter perempuan. Kemudian pasien laki, dia jadikan pasien laki. Kalau sudah full umpamanya, dokter perempuannya sudah full, dia harus ke dokter laki ini. Maka dia carikan untuk berobat kepada dokter yang sudah tua. Jadi dipilih-pilih gitu jemaah. Itu demi menghindari fitnah. Soalnya kadang-kala aturannya kan nggak boleh nolak pasien. Tapi paling tidak bisa mengarahkan sehingga fitnah itu jadi lebih ringan. Seperti itu dong. Barakallahu fikum. Baik, ya, Masya Allah. Selanjutnya ke penanyaan kedua tadi di blok tengah, bagian tengah, ya. Sambil mic-nya diberikan, ini ada info dari panitia, ya. Dari panitia telah menyediakan es krim, ya, es krim gratis. Nanti tempatnya di sebelah booth-nya Bin Dawud, ya. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dari panitia menyediakan es krim gratis setelah kajian ini. Nanti bisa diambilnya di sebelah booth Bin Dawud, ya. Kami persilakan untuk Afwan, maksudnya Ana nggak setuju disebut es krim gratis itu. Kan sudah bayar jamaah. Kok disebut es krim gratis? Iya. Ana ingat ya, jamaah umroh waktu Ana masih kuliah, dia cerita, Ustadz, alhamdulillah Ustadz ikut travel ini zen Ustadz, kasih makan gratis Ustadz. Loh, nggak gratis Mas, sudah bayar sampai itu. Jadi dia pikir makan di hotel, ya Allah gratis, bagus travelnya. Ngana ngomong enggak, sudah bayar sampean. Baik ya. Jadi gimana? Diralat itu es krim gratis iya. itu. Cuman ada info juga yang kedua, ada buku ya setengah isi setengah kosong Ustaz. Nah. Karyanya Ustadz Safik, ya itu enggak gratis ya. Afwan Ustaz ya. Jadi insya Allah bukunya menarik, juga menyinggung materi yang saat ini disampaikan ya. Di booth-nya panitia juga telah disiapkan ya. Buku setengah isi setengah kosong karya beliau, dan kali ini yang ini tidak gratis. Tidak gratis ya. Kalau es krimnya tetap gratis. Es krimnya gratis, tapi sebenarnya enggak gratis. Jadi bingung ya. Baik, silakan ya, Bapak masih ada waktu sebentar yang di tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja Pak Ustadz. Kenalkan diri dulu. Iya, nama saya Giri Pak, Sugiri nama saya. Sugiri. Dari... Bukan Sugiri Sancoko Pak ya, Sugiri Kanapi Pak saya Pak. Saya tunggu yang mana yang tanya ini? Saya Pak. Sini, kalau ketutup antum. Iya. Dari mana Pak Giri? Saya dari Gresik Pak. Oh baik. Oke. Pertanyaan saya begini. Kapankah kesabaran manusia kan kita diharapkan untuk senantiasa bersabar, sholat dan sabar, gitu ya. Jadi pertanyaan saya, kapankah kesabaran itu harus berusaha untuk kita bergerak? Istilahnya, kapankah kesabaran itu batas kesabaran itu bagi kita itu kapan? Karena dalam Islam sendiri juga ada yang kesabaran yang diharamkan jika kita bisa merubahnya seketika. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Pak Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau pertanyaannya kapan? Tapi mungkin tunggu dulu. Mungkin Bapak bisa kasih contoh kasus kita bergerak atau bersabar waktu itu. Seperti yang mudah saja, misalnya tetangga membuang sampah misalnya. Dengan kita memindahkan sampah itu ke tempatnya, itu kemungkinan malah itu lebih cepat untuk menyadarkan tetangga tersebut. Oh, ini ada hanya seperti ini. Daripada kita bersabar dulu, dilihat dulu sekali dua kali, terus kita harus baik-baik dulu dan sebagainya. Kapan reaksi itu harus dimunculkan. Demikian. Nah, barakallahu fiik ya. Iya, sebenarnya yang akan menetapkan ada kesabaran yang memang kalau tadi disebutkan haram ya. Tatkala kita berhadapan dengan sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita membiarkan akan terjadi kemaksiatan yang lebih besar, maka kita harus bertindak ketika itu. Kadang-kala membahayakan nyawa seseorang ya, membahayakan harta seseorang juga, maka kita nggak boleh mendiamkan hal tersebut. Karena sudah akan berdampak kepada orang lain. Tapi kalau sesuatu yang masih kita bisa menahan diri dan tidak membahayakan kita, ya mungkin bersabar lebih baik ya. Sampai Nabi SAW menyebutkan ketika terjadi fitnah nantinya, di mana umat Islam perang sama umat Islam ya. Nabi berpesan, kun abdallahil qatil wala takun abdallahil qatil. Jadilah engkau hamba Allah yang dibunuh, jangan jadi hamba Allah yang membunuh. Ada kondisi fitnah. Artinya aku imam membunuh dia atau dia yang membunuh aku. Maka pilihannya lebih baik aku bersabar. Karena kalau aku membunuh dia, kenapa aku membunuh dia? Aku nggak tahu juga. Gitu. Maka lebih baik aku pada saat itu menjadi hamba Allah yang dibunuh. Jadi ada kondisi-kondisi yang di sanalah kita membutuhkan fatwa nantinya tentang apa yang harus dilakukan. Tapi kalau contoh tadi bersabar menghadapi tetangga umpamanya, atau bersabar menghadapi kawan ya. Umpamanya ada kawan kita yang berhutang sama kita nggak bayar. Apakah kita bersabar? Oke, kita bersabar. Mungkin kita boleh jadi kita mengikhlaskan ya. Tapi jangan sampai dia ini menipu kawanku yang lain. Maka kita harus bergerak. Jadi bergeraknya itu demi menyelamatkan. Bukan karena kita nggak sabar. Enggak. Karena kita ingin menyelamatkan. Karena ada jemaah. Ini mungkin ya beberapa umat Islam perlu belajar. Dari Gresik Bapak. Oh, ada cerita di Gresik itu. Ana punya keluarga di Gresik itu dulu jualan sarung dia. Banyak jualan sarung. Dia cerita. Ustadz, orang-orang non muslim itu punya paguyuban Ustadz. Jadi kalau satu orang dari mereka itu kena tipu, maka akan disampaikan kepada semuanya, hati-hati sama fulan. Fulan tidak bayar utang sama anda. Maka semuanya selamat. Tidak ada yang kena tipu. Tapi kalau sebagian yang muslim Ustaz, kalau kena tipu itu diem Ustaz. Sampai 10 kawannya kena tipu semua, kata dia. Antum, oh ana pernah kena tipu sama fulan. Loh ana juga loh. Ini nggak boleh antum diem. Antum harus menyampaikan kepada yang lainnya demi menyelamatkan orang lain. Maka tadi bicara tetangga yang buang sampah ya. Ya, boleh jadi kita langsung bergerak memindahkan sampah tadi, tapi tidak bertentangan dengan kesabaran. Karena kesabaran kan kita udah paham, kesabaran itu menahan diri dari mengucapkan sesuatu, dari melakukan sesuatu, dari hati kita beramal dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan dengan syariat. Seperti itu. Jadi kadangkala kita tahu kapan kita harus bergerak, atau kadangkala kita harus meminta fatwa para ulama. Kita bergerak atau tidak. Karena Nabi SAW pernah dimintain fatwa sama para sahabat. Kata Nabi SAW, kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang menzalimin kalian. Yang dia meminta haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Para sahabat mengatakan, fama naf'alu ya Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Apa kita enggak berontak kepada mereka? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka.
Terus dengan hak kita ya Rasulullah, kalian minta hak kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin orang berpikir enggak kita harus bela, lu enggak ada kondisi, enggak, lebih baik engkau bersabar seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian untuk kajian kita ya pada sesi yang kedua ini, sekaligus juga tanya jawab. Sebelum kami tutup, kami informasikan untuk agenda kita selanjutnya. Di jadwal kita setelah ini jam 11.30 sampai dengan jam 1 siang adalah sholat duhur, asar dan jamak asar, jamak qashar, kemudian juga makan, ya, istirahat, sholat dan makan sampai pukul 1. Kemudian pukul 1 kita bisa masuk ke ruangan, ada kesempatan untuk kami berbagi door prize, ya. Kemudian dilanjut dengan kajian sesi yang ketiga yang akan dibimbing oleh Ustadz Ami Nurbaidz, ya. Kami ulangi sekali lagi, setelah ini bisa istirahat, sholat dan makan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk acara selanjutnya, ada pembagian door prize, kemudian dilanjut dengan kajian sesi yang ketiga, mulai pukul 1 sampai dengan jam 3 sore. Ya, baik, kami tutup untuk kesempatan kali ini. Selaku moderator kami coba menyimpulkan bahwa sabar memang tidak mudah, bahwa sabar memang berat, akan tetapi tadi disampaikan justru dengan kesabaran itu kita bisa menjadi peluang ya untuk kita mendapatkan banyak pahala dan bisa menaikkan derajat. Maka yang kita butuhkan adalah kita merubah cara pandang kita bahwa sabar adalah senjata, ya, adalah senjata yang paling ampuh bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih, kita tutup. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.